Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penyembah benar harus menyembah dalam roh dan kebenarannya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat beriman, umat yang mengaku percaya kepada Kristus, agar mau hidup di dalam tegas untuk berhadapan dengan segala sesuatu yang menggoyahkan iman percayanya itu, supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa apabila suatu tempat ibadah dikaitkan dengan tempat-tempat khusus, salah satunya adalah gua tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, di mana tempat yang menandai tentang lokasi kelahiran Kristus menurut tradisi gerejawi, maka hal tersebut hanyalah merupakan sebagai bukti historis saja. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita jauh lebih besar dari tempat-tempat yang kadangkala bisa secara berlebihan dikultuskan atau disakralkan oleh keyakinan iman yang lain. Meskipun demikian, tempat-tempat seperti itu selalu memiliki arti penting guna untuk makin menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman kita yang mau percaya hanya kepada Kristus. Tempat-tempat serupa yang disebutkan dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan seorang perempuan kafir menurut ukuran orang Yahudi, yaitu perempuan Samaria ini di tepi sumur Yakub, itu adalah bagian dari gunung tempat nenek moyang perempuan itu menyembah, yang mengacu pada Gunung Gerizim. Ulangan 11 ayat 29. Itulah tempat suci bagi orang Samaria yang mempertentangkannya dengan keyakinan orang Yahudi tentang Bait Allah di Bukit Sion, Yerusalem, sebagai tempat yang memang mereka anggap paling benar. Ayat 20. Namun Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa waktunya telah tiba ketika ibadah dan penyembahan bukan lagi diikat dengan soal tempat-tempat yang tertentu, melainkan tentang pribadi yang memang harus disembah, yaitu harus disadari bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria itu menyatakan bahwa imannya kepada Mesias, tetapi tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Mesias itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus pun berfirman kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita tidak akan pernah bisa dibatasi oleh tempat berupa gunung atau tempat ibadah atau gedung gereja yang megah atau gedung gereja yang sederhana, tempat ibadah apapun juga. Dia hadir bersama dengan kita di mana dan kapan saja kita boleh menyembah, memuji, memuliakan namanya. Setiap hari kita dapat melakukan ziarah dan penyembahan yang benar dengan berani menghampiri tahtanya sambil memanggilnya sebagai Bapa kami. Dia ada di sana. Dia berada bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah Bapa kita itu imanen. Dan kata lain yang tidak jauh berbeda adalah Immanuel,
bahwa Allah Bapa itu beserta dengan kita umat-Nya. Dialah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara, serta Sang Pemilik atas hidup dan mati kita seluruh umat-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kami yang senantiasa mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di surga, kami harus senantiasa menyadari bahwa di dalam menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran, menurut kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kami memang harus menyadari bahwa Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu, kami harus sadari bahwa di dalam menyembah Allah yang adalah roh, maka barang siapa masuk diri kami ini semua menyembah Tuhan itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran-Mu saja. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh melihat bahwa tempat di mana kami beribadah, gedung gereja, semegah apapun, bahkan sesederhana apapun tempat ibadah kami itu, hanyalah merupakan sarana, merupakan alat bagi kami untuk bisa bersekutu, bersaksi, melayani di dalam hidup penyembahan kami kepada Tuhan. Dan dalam bentuk benda-benda apapun yang kami pakai sebagai sarana untuk menyembah-Mu Bapa, jangan pernah kami teringat dengan tempat maupun benda yang memang kami pergunakan untuk tetaplah menjadi sarana bagi kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu dengan menurut kebenaran firman-Mu itu saja. Bapa yang Maha Baik, ketika kami boleh mengalami semuanya dengan benar, maka kami harus sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.